Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pangestu Gilang Nugroho, NIM 21509334072. Di sini saya akan menjelaskan tentang perakitan motor listrik. Di sini ada motornya, motor Vega sudah berbasis listrik ya. Nah, oke, kita di sini merakit rangkaian-rangkaian listrik. Kita lanjut aja. Nah, sebelumnya baterai udah terpasang di sini ya, di tempat bagasi di sini. Dan baterai ini terpasang secara seri. Kita lanjut pasang kontrolnya dulu. Di sini udah ada tempatnya, udah ada dudukannya. Oke ya. Setelah itu kita pasang kabel fasa-fasanya dulu yang dari motor listriknya. Di sini adalah fasa, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, warna biru. Kita pasang fasa yang W dulu. Bentar. Oh ini, mohon maaf. Kita pasang W dulu. Oke, yang warna hijau fasa F. Oke, kita yang ganti warna biru U. Setelah itu kita pasang pertama itu groundnya dulu teman-teman. Kabel groundnya ini sudah di aki ya. Bentar. Ini ada ground yang ke body, ada ground yang dari motor listriknya, terus ground dari baterainya sendiri. Nah ini ada 3. Kita pasang dulu. Baru kita pasang plus. Nah, plusnya juga di sini ada plus dari baterai sama plus dari motor listriknya itu. Kita pasang. Setelah kita pasang setelah rapi, soket kita tutup terlebih dahulu ya, biar kabelnya itu enggak tercampur sana sini. Nah, baru kita pasang di sini adalah soket dari sensor hall. Sensor hallnya adalah di motor listriknya di sini, Mas. Sensornya ada di dalam di sini. Nah, ini adalah soketnya dari sensor hallnya. Terus di sini kita masang, di sini ada beberapa soket, yaitu kunci kontak. Kita pasang di sini. Kabelnya yang warna putih ya, kunci kontak ya. Bentar. Nah, kunci kontak. Terus di sini ada saklar buat handle gas. Kita pasang. Nah, di sini juga ada saklar buat saklar mundur, maju mundurnya. Kita pasang ya, tertata rapi. Oke. Baterai juga ini terpasang secara seri ya. Setelah itu kita lanjut memasang konverter. Di sini konverter adalah fungsinya buat menurunkan tegangan, karena dari baterai itu tegangannya besar ya, nggak mungkin buat menyalakan lampu, terus kayak speedometer, sen itu nggak kuat. Makanya kita ada controller ini buat menurunkan tegangan. Kabel kuning ini dari sumber rakinya ini ke ground. Di sini adalah outputnya itu ke lampu, terus ada dan lain-lain, ada saklar sama sen ya. Kita lanjut langsung pemeriksaan inspeksi motor listrik
secara undang-undang Menteri Perhubungan nomor 39 tahun 2023. Pertama itu kita mengecek tentang baterai. Baterai yang pertama itu terpasang kokoh dengan pengunci pada sepeda. Nah, kebetulan ini motor buat praktek ya teman-teman, ini peringatan. Jadi baterai ini masih belum tertata rapi dan penguncinya juga masih kayak gini, ini belum sesuai kalau dipakai di jalanan. Terus baterai yang terpasang pada sepeda motor dipasang dan kuat agar tidak berubah posisi pada saat digunakan. Nah, ini kuncinya ini belum sesuai ya, masih pakai tali ya gitu. Terus baterai yang berada dalam lebih dari satu wadah diletakkan berdekatan dengan berjarak kurang dari 300 mm. Oke, jaraknya sih masih sesuai ini ya, tinggal dirapiin aja. Terus ditempatkan dalam satu pak atau wadah dengan rangkaian baterai. Oke, di bagasi ini khusus buat baterai. Terus ditempatkan dengan perlindungan terhadap kelembapan, debu, percikan dan genangan air. Di sini baterai aman. Terus kita lanjut di motor listrik, Mas. Nah, ditempatkan kokoh pada sepeda motor dengan mempertimbangkan getaran yang timbul ketika kendaraan beroperasi. Nah, di sini motor listrik sudah ada dudukannya teman-teman. Dudukannya udah dibuat secara kuat dan sudah sesuai SOP. Kita lanjut, ditempatkan langsung dengan roda atau menyatu dengan transmisi. Nah, di sini kebetulan motor ini menggunakan rantai ya. Di sini ada girasionya. Terus ini belakang rantai menyambung ke ban roda belakang. Terus kita lanjut. Nah ya, motor listrik konversi paling rendah itu 1 kW dan paling tinggi itu 2 kW. Nah, di sini adalah motor Vega dengan 110 cc. Jadi motor ini menggunakannya itu 1 kW motor listriknya. Terus kita lanjut, harus dipasang dengan kita lanjut ke controller. Nah, di sini Mas. Controller itu harus dipasang dengan sirip pendingin dikaitan pada bodi motor dengan skrup baut. Nah, di sini sirip terpasang, controller juga bagus, tapi siripnya sayangnya di bawah ya. Jadi angin sirkulasi itu kurang, tapi ya masih bisa ditoleransi. Dipasang dengan mempertimbangkan pendingin controller inverter secara optimal selama kendaraan beroperasi. Kita lanjut lagi di sini terminal elektrik kontrol itu bisa ECU ya, harus tertutup untuk menghindari terjadinya konsleting. Nah, ini sudah tutup. Oke ya. Kita lanjut lagi komponen peralatan pendukung. Yang lainnya itu adalah semua koneksi ke sistem tegangan tinggi harus menyatu sedekat mungkin dengan baterai, termasuk kabel kecil seperti kabel sensor, badasut, arus atau voltmeter. Nah, di sini kabel sudah tegangan tinggi menyatu ya, sedekat, sudah dekat. Terus saklar isolasi pemeliharaan harus terpasang di posisi yang mudah dijangkau dan mempunyai warna mencolok dan dapat melepaskan kedua katup dari baterai. Segini. Saklar sudah gampang dijangkau di sini dan peletakannya juga kuat. Terus semua peralatan pendukung sistem sepeda motor listrik berbasis baterai harus terisolasi dengan baik, mempertimbangkan sistem tegangan operasi dan tidak terhubung secara elektrik ke sasis atau sepeda motor, serta secara efektif disegel atau tahan terhadap intrusi debu dan kelembaban. Oke, di sini masih berantakan, cuma ntar bisa dirapin lagi. Ntar di sini juga tutup bodi. Terus kabel listrik dimasukkan ke dalam rumah pelindung yang tutup rapat dan kaku. Oke, aman di sini ya. Terus kabel listrik diposisikan, kabel listrik yang membawa beban arus tinggi atau tegangan tinggi harus berwarna oranye, dan jika kabel listrik disembunyikan dalam saluran tersebut harus berwarna oranye. Nah, di sini kebetulan kabel aki listriknya ini adalah dibuat secara seri. Kabelnya ini udah sesuai dengan SOP-nya, ini standar warna oranye, tapi di sini adalah warna merah, tapi masih bisa ditoleransi karena warna-warnanya masih mencolok dan bisa gampang dibedakan. Kita lanjut, kabel listrik diposisikan pada sasis atau bagian struktur lainnya. Aman ya, secara sasis ini ya. Terus kabel listrik yang memiliki koneksi listrik dengan perbedaan tegangan yang besar dan kemampuan arus yang tinggi diposisikan terpisah. Oke, secara udah terpisah. Memiliki tutup pelindung atas koneksi langsung termasuk terminal apapun kecuali di kamera tertutup. Terus kabel listrik tidak membentuk lekukan tajam. Di sini aman, kabel-kabelnya masih bisa ada buat inilah, nggak ada lekukan-lekukan. Oke, sementara itu buat pengecekan secara ini Mas. Dan di sini juga pasang, jangan lupa ke saklar isolasinya. Baterai ini adalah sebagai sumbernya, sumber listriknya. Terus setelah itu ke sini saklar ini isolasi ini adalah sebagai saklar pengaman ya. Takutnya ada apa-apa ntar ini bisa aman, langsung matiin ini.
Nah, kontrolnya itu ada sebagai otaknya, seperti ya ECU lah ya, sebagai otak. Setelah out ini langsung ke motor listrik. Motor listrik di sini juga ada sensor namanya sensor Hall yang mendeteksi itu ya putaran rotor ya. Nah, di sini ntar ada di sini. Kita di sini ada soketnya dari rotor, kabel ini. Terus langsung masuk ke controller. Dan di sini siapa yang bekerja di 3 fasa ini? Ya, tahu, traksi. Kita lanjut, di sini adalah tadi udah dijelasin ini ya, konverter ini adalah penurun tegangan yang buat ini. Oke, mungkin begitu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila kurang lengkap ataupun misi prakteknya misi belepotan ini ya, karena buat praktek enggak selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya Pangestu Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.